Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita masih dapat mengikuti perkuliahan manajemen sumber daya manusia secara daring. Pada pertemuan minggu yang lalu atau pertemuan yang keempat, kita sudah mengetahui dan memahami apa itu perekrutan dan seleksi karyawan. Minggu yang lalu kita sudah mengetahui apa itu perbedaan dari perekrutan dan seleksi. Selanjutnya, pada minggu yang lalu kita juga sudah mengetahui proses perekrutan. Juga sudah diterangkan atau mengetahui alternatif lain dari perekrutan. Dan yang terakhir, pada minggu yang lalu atau pertemuan keempat, kita juga sudah memahami proses seleksi karyawan. Sehingga pada pertemuan kelima ini, untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia, kita akan mempelajari atau membahas tentang training and development, yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Sebelum karyawan memasuki dinamika perusahaan dan dilakukan pengembangan, maka seorang karyawan baru yang diterima dalam suatu perusahaan, maka dia akan mengalami masa orientasi. Di sini masa orientasi karyawan yaitu memberikan karyawan baru dengan informasi yang mendasar mengenai latar belakang perusahaan. Sehingga karyawan baru itu dapat informasi latar belakang dari perusahaan tersebut. Mungkin perusahaan itu bergerak dalam bidang apa? Mungkin bidang otomotif maupun bidang tekstil. Sehingga dalam masa orientasi juga karyawan mengetahui tujuan dari perusahaan. Dalam masa orientasi juga program itu disusun dimulai dari yang singkat, informasi sampai dengan kursus yang format dan waktunya lama. Dengan masa orientasi ini program itu disusun secara singkat. Selanjutnya setelah singkat, informasi dan kursus dan format dan waktu dengan jangka waktu yang lama. Mengapa perusahaan melakukan orientasi terhadap karyawan baru yang baru masuk di suatu perusahaan? Karena masa orientasi ini sangat penting, baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan baru. Sehingga orientasi ini dapat menjelaskan hal-hal yang mendasar tentang perusahaan. Biasanya di sini sering disediakan dalam buku karyawan. Mungkin visi, misi dari perusahaan, strategi, maupun tujuan dari perusahaan. Yang kedua yaitu peraturan dan kebijakan sering didiskusikan. Pada masa orientasi ini, peraturan maupun kebijakan dari perusahaan itu didiskusikan dengan karyawan baru. Yang ketiga yaitu dapat membuat karyawan baru itu merasa lebih senang karena dia merasa diperhatikan oleh perusahaan dalam masa orientasi ini. Yang keempat, pada masa orientasi dapat menggambarkan organisasi atau perusahaan atau dengan istilah the big picture, gambaran suatu perusahaan yang secara global. Yang kelima yaitu mendefinisikan perilaku kerja yang diharapkan. Bagaimana perilaku kerja yang diharapkan? Jangan sampai karyawan baru dalam melaksanakan pekerjaan menjadi malas atau tidak bersemangat, sehingga harus dapat mendefinisikan perilaku kerja yang diharapkan antara perusahaan dan karyawan baru. Yang terakhir yaitu sosialisasi karyawan baru terhadap cara-cara yang ada dalam perusahaan, sehingga karyawan baru memang dia benar-benar belum mengetahui kondisi dan situasi dari perusahaan, maka perlu
dilakukan sosialisasi terhadap cara-cara apa yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Sukses orientasi itu biasanya mencapai atau mencakup 4 hal bagi karyawan baru, yaitu yang pertama, membuat karyawan baru merasa diterima dan nyaman dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, bantu karyawan baru untuk dapat memahami organisasi dalam arti yang luas. Jelaskan kepada karyawan baru apa yang diharapkan dalam hal pekerjaan dan perilaku di perusahaan tersebut. Dan yang keempat yaitu dapat membantu karyawan baru memulai proses menjadi disosialisasikan ke dalam cara perusahaan bertindak dan melakukan sesuatu. Selanjutnya, kita akan mempelajari atau mengetahui dari pengertian training and development, yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Menurut Gary Dessler tahun 2016, training atau pelatihan yaitu proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang ini, yaitu karyawan yang lama, tentang keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Di sini training atau pelatihan itu tidak hanya dikhususkan pada karyawan yang baru, tetapi juga karyawan yang lama atau yang ada sekarang ini. Bagaimana keterampilan dasar yang dibutuhkan baik karyawan baru maupun karyawan lama untuk menjalankan pekerjaan mereka. Development atau pengembangan di sini yaitu usaha untuk meningkatkan prestasi manajemen di masa depan dengan menanamkan pengetahuan, perubahan perilaku, dan peningkatan keterampilan. Sehingga development atau pengembangan di sini adalah meningkatkan prestasi manajemen pada yang akan datang, masa depan. Sehingga masa depan ini kita harus bisa menanamkan pengetahuan, perubahan perilaku, dan peningkatan keterampilan karyawan. Mengapa pelatihan bagi perusahaan maupun karyawan itu dapat meningkatkan produktivitas maupun daya saing perusahaan? Yaitu karena dalam pelatihan tersebut akan didapat yaitu yang pertama, menambah pengetahuan karyawan tentang pesaing-pesaing dan budaya luar, di mana pengetahuan itu sangat penting bagi keberhasilan perusahaan di pasar dunia. Yang kedua, meningkatkan keahlian dan keterampilan karyawan sehingga bisa menjalankan teknologi yang baru, misalnya pemakaian robot untuk kegiatan-kegiatan yang lebih kompleks maupun pemakaian komputer. Yang ketiga yaitu membantu karyawan agar dapat bekerja secara efektif dalam suatu tim. Yang keempat yaitu mendorong budaya perusahaan agar tetap menekankan pada inovasi, kreativitas, dan pembelajaran karyawan. Sehingga untuk dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu perusahaan itu diharapkan karyawan selalu mempunyai inovasi, kreativitas, dan pembelajaran untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan terhadap pesaing tersebut. Yang selanjutnya itu dapat mengatasi keusangan keahlian karyawan. Karena keahlian karyawan sudah berlangsung lama sehingga itu perlu dilakukan pelatihan. Sehingga keahlian karyawan mempunyai keahlian yang baru. Sehingga keusangan pelatihan atau keahlian dapat diatasi dengan adanya pelatihan terhadap karyawan tersebut. Yang terakhir yaitu mendorong karyawan untuk selalu siap bekerja sama dengan kelompok lain. Faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi pelatihan dan pengembangan karyawan? Faktor-faktor di sini yaitu yang pertama dukungan manajemen puncak atau top manager. Dengan adanya dukungan manajemen puncak, maka ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kedua yaitu komitmen para spesialis dan generalis.
yaitu tenaga yang ahli spesial maupun yang umum, tenaga umum. Yang ketiga itu karena adanya kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keempat yaitu kompleksitas organisasi atau perusahaan. Yang kelima yaitu gaya belajar, itu di mana gaya belajar ini gaya belajar dari karyawan maupun gaya belajar perusahaan dalam melakukan pelatihan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu faktor di sini yaitu fungsi-fungsi sumber daya manusia organisasi lainnya. Selain SDM, sumber daya manusia lain juga dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pelatihan dan pengembangan karyawan. Proses training and development atau proses pelatihan dan pengembangan karyawan di sini untuk mempermudah kita menggunakan jembatan keledai atau untuk mempermudah singkatan, yaitu di sini untuk proses training and development kita menggunakan jembatan keledai yaitu ADI, singkatan dari analisis, design, develop atau development, implement, dan yang terakhir yaitu evaluate atau evaluasi. Yang pertama yaitu need analysis atau analisis kebutuhan. Maksud dari analisis kebutuhan di sini itu mengidentifikasi keterampilan kinerja yang diperlukan, menilai keterampilan calon peserta, dan mengembangkan sasaran. Yang kedua yaitu desain atau instruksional design atau desain instruksional. Di sini maksud dari desain instruksional yaitu menghasilkan konten program pelatihan, termasuk di dalamnya itu workbooks, pelatihan maupun kegiatan-kegiatan lain. Yang ketiga itu develop atau pengembangan. Maksudnya di sini itu mengembangkan mata pelajaran. Dalam melakukan pengembangan mata pelajaran di sini itu menyusun atau membuat materi pelatihan. Selanjutnya itu implement the program atau melaksanakan proses. Pelatihan ditargetkan kepada karyawan atau kelompok karyawan sebagai sasaran pelatihan. Yang terakhir yaitu evaluation atau evaluasi, di sini itu menilai program pelatihan yang dilaksanakan atau dijalankan ini apakah berhasil atau gagal. Apakah karyawan memahami proses pelatihan dan pengembangan karyawan. Sehingga ini diperlukan yang terakhir yaitu proses tadi yaitu evaluasi atau evaluation. Penjelasan tadi analisis kebutuhan pelatihan atau training need analysis. Pada tahap pertama ini organisasi itu memerlukan fase penilaian yang ditandai dengan satu kegiatan utama yaitu analisis kebutuhan pelatihan. Dalam analisis kebutuhan pelatihan di sini terdapat 3 situasi di mana itu organisasi diharuskan melakukan analisis. Yaitu analisis pertama itu performance program. Performance problem di sini yaitu berkaitan dengan kinerja di mana karyawan organisasi atau perusahaan mengalami degradasi kualitas, yaitu penurunan kualitas atau kesenjangan antara unit kerja dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Sehingga performance problem di sini berkaitan dengan kinerja dari karyawan dan suatu perusahaan. Karena mengalami penurunan kualitas atau kesenjangan unjuk kerja yaitu beban kerja terhadap standar kerja yang telah ditetapkan perusahaan. Analisis kedua yaitu New System and Technology. New System and Technology di sini berkaitan dengan penggunaan komputer, prosedur atau teknologi baru yang diadopsi untuk memperbaiki efisiensi operasional perusahaan. Yang ketiga, analisis ketiga yaitu Habitual Training. Habitual Training berkaitan dengan pelatihan yang secara tradisional. Secara tradisional
dilakukan berdasarkan persyaratan-persyaratan tertentu, misalnya kewajiban legal seperti masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Fungsi dari training need analysis di sini yaitu yang pertama mengumpulkan informasi tentang skill, knowledge, dan feeling pekerja. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang job content dan job context. Yang ketiga, mendefinisikan kinerja standar atau standar kinerja dan kinerja aktual dalam rincian yang operasional. Yang keempat, melibatkan stakeholder dan membentuk dukungan. Yang kelima, memberi data untuk keperluan perencanaan. Yang kedua, proses kedua itu perencanaan pembuatan desain pelatihan. Di sini desain pelatihan yaitu esensi dari pelatihan. Karena pada tahap ini bagaimana perusahaan dapat meyakinkan bahwa pelatihan itu akan dilaksanakan. Keseluruhan tugas yang harus dilaksanakan pada tahap pembuatan perencanaan dan pembuatan desain pelatihan di sini yaitu yang pertama mengidentifikasikan sasaran pembelajaran dari program pelatihan. Yang kedua, menetapkan metode yang paling tepat. Yang ketiga, menetapkan penyelenggara dan dukungan lainnya. Yang keempat, memilih dari beraneka ragam media. Yang kelima, menetapkan isi. Keenam, mengidentifikasi alat-alat evaluasi. Dan yang ketujuh yaitu menyusun urut pelatihan. Yang ketiga itu mengembangkan pelatihan dan pengembangan karyawan. Program pelatihan dan pengembangan di sini berarti bahwa benar-benar isi dari materi pelatihan yang aktual diberikan dan memilih metode instruksional secara spesifik. Mungkin bisa secara seperti kursus, studi kasus, berbasis situs, dan lain-lain yang akan digunakan. Itu jenis-jenis nanti pelatihan dan pengembangan karyawan. Perlengkapan dan materi pelatihan dapat meliputi iPad atau smartphone, buku kerja, PowerPoint yang ada di program komputer, mata pelajaran, pelatih atau instruktur, serta materi pendukung lainnya. Sejumlah pemberi kerja akan menciptakan pelatihan itu sendiri, sehingga terdapat banyak pilihan isi secara pelatihan baik secara daring maupun luring, secara dengan jaringan maupun luar jaringan, secara online maupun tatap muka secara langsung. Paket pelatihan yang siap pakai biasanya meliputi pedoman pelatih, buku untuk belajar sendiri maupun video dan materi lainnya. Yang keempat yaitu implementasi pelatihan. Pada tahap berikutnya, untuk membentuk sebuah kegiatan pelatihan yang efektif, yaitu implementasi dari program pelatihan. Keberhasilan implementasi program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini tergantung pada pemilihan atau selecting program untuk memperoleh the right people on the right condition. Yang terakhir, yang kelima yaitu evaluasi pelatihan. Untuk dapat memastikan keberhasilan pelatihan itu dapat dilakukan melalui evaluasi. Sehingga evaluasi ini dilakukan untuk memastikan apakah pelatihan yang dilakukan itu berhasil mencari tujuan atau justru sebaliknya atau gagal dalam melakukan tujuan tersebut. Sehingga tujuan pelatihan dan pengembangan di sini yaitu yang pertama untuk meningkatkan kualitas output. Yang kedua itu meningkatkan kualitas output. Yang pertama kuantitas banyaknya karyawan yang dilakukan pelatihan. Yang kedua itu kualitas karyawan yang dilakukan pelatihan. Yang ketiga tujuannya itu untuk menurunkan biaya dan perawatan. Dapat melakukan efisiensi penghematan. Yang keempat, untuk dapat menurunkan jumlah dan biaya terjadinya kecelakaan.
Itu di sini kecelakaan kerja. Selanjutnya tujuan yang selanjutnya itu untuk menurunkan turnover, ketidakhadiran kerja serta meningkatkan kepuasan kerja. Tujuan yang terakhir yaitu untuk mencegah timbulnya antipati karyawan terhadap perusahaan. Sedangkan manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan di sini yaitu pertama mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Yang kedua meningkatkan produktivitas. Yang ketiga membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan antara perusahaan dan karyawan. Yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Di sini kebutuhan perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan apa dalam proses pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Yang keenam, dapat membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan karyawan di sini, karyawan dapat membantu dalam rangka peningkatan kepribadian mereka. Yang ketujuh yaitu mengurangi turnover dan absensi. Kelemahan dari pelatihan dan pengembangan karyawan di sini yaitu yang pertama, partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Yang kedua, sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. Kelemahan yang ketiga yaitu kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Sehingga setelah pelatihan dan pengembangan itu, kinerja karyawan atau partisipan atau peserta diklat pelatihan dan pengembangan itu tidak dievaluasi. Tidak dievaluasi pada waktu karyawan itu kembali ke unit kerja mereka. Yang keempat yaitu informasi biaya manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak diumumkan. Yang kelima, kurangnya dukungan manajemen. Selanjutnya kita akan membahas tentang desain program pelatihan. Desain pelatihan di sini yaitu langkah-langkah penting yang harus diambil untuk memastikan manajemen akan memilih produk pelatihan yang dirancang secara profesional, bisa memenuhi kebutuhan organisasi, perlu melalui proses dan mencoba mengidentifikasi keseluruhan struktur. Persiapan dari dalam desain pelatihan di sini yaitu sarana pelatihan. Sarana pelatihan itu seperti apa? Gedungnya, peralatannya itu harus diperhatikan. Yang kedua itu pertimbangan waktu. Pertimbangan waktu mungkin dilaksanakan dalam sehari, 2 hari, atau seminggu maupun 1 bulan. Persiapan desain pelatihan. Yang ketiga itu pertimbangan lokasi dan sarana fisik. Lokasi pelatihan, apakah lokasi pelatihan bisa diakses oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, sarana fisik. Karena apabila lokasi pelatihan itu jauh dari jalan umum atau transportasi umum, maka akan dapat menyulitkan dari peserta pelatihan. Yang keempat itu pertimbangan peserta. Berapa peserta yang ikut pelatihan? Karena itu juga menyangkut tentang waktu dan lokasi tempat pelatihan. Selanjutnya itu dalam desain pelatihan, pertimbangan pelaksanaan pelatihan. Selanjutnya pertimbangan sarana dan prasarana pelatihan atau training. Seperti tadi sarana dan prasarannya seperti apa? Gedungnya, apakah mempunyai LCD proyektor, komputernya lancar atau internetnya lancar, sehingga itu perlu dilakukan pertimbangan sarana dan prasarana training atau pelatihan. Dan yang terakhir yaitu pertimbangan evaluasi. Setelah dilakukan itu harus ada evaluasi terhadap pelatihan. Langkah-langkah dalam membuat desain program di sini atau program pelatihan.
Yang pertama yaitu memilih suatu strategi atau kombinasi dari berbagai macam strategi. Yang kedua, memecah sasaran pelatihan secara umum menjadi beberapa bagian pokok. Yang ketiga, menentukan jumlah waktu dan kemudahan yang diperlukan untuk memenuhi suatu sasaran melalui perincian dan berbagai metode pelatihan. Yang keempat, menentukan berbagai paket aktivitas training dan mempersilahkan organisasi untuk memilihnya. Memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh perusahaan. Yang terakhir, langkah dari desain program di sini yaitu menyusun peristiwa pelatihan yang terperinci menjadi urutan pelatihan dan akhirnya menjadi bentuk paket program secara keseluruhan. Selanjutnya metode pelatihan dan pengembangan. Kita sudah mengetahui metode atau cara pelatihan dan pegawai. Di sini yaitu ada dua, yaitu cara on the job training atau latihan di tempat kerja maupun off the job training latihan di luar tempat kerja. On the job training atau pelatihan di tempat kerja yaitu dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung, sehingga pelatihan on the job ini pada saat jam kerja, baik secara formal maupun secara informal. Biasanya meminta seseorang itu mempelajari suatu pekerjaan dan benar-benar yang dilakukan. Itu adalah on the job training atau latihan di tempat kerja. Yang kedua yaitu off the job training, latihan di luar tempat kerja, di mana pelatihan dan pengembangan itu dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Mungkin dilakukan secara magang atau di luar tempat kerja, mungkin dikirim pertukaran karyawan. Proses on the job training di sini itu siapkan pembelajaran seperti apa, presentasikan operasinya, lakukan uji coba, dan yang terakhir itu tindak lanjut dari on the job training. Jenis-jenis pelatihan on the job di sini itu seperti pelatihan magang. Pelatihan magang di sini itu proses seseorang itu menjadi pekerja terampil melalui kombinasi pembelajaran formal dan pelatihan on the job training jangka panjang di bawah pengawasan pekerja yang ahli. Yang kedua, pelatihan instruksi pekerjaan. Praktek ini dimulai dari memberikan pemahaman terhadap peserta tentang tujuan pekerjaan dan langkah-langkah apa yang harus dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pelatih akan memberikan instruksi yang harus dilakukan oleh karyawan. Pelatih juga akan memberikan gambaran skill apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu training bersama rekan kerja. Cara ini yaitu membuat karyawan baru menyerap ilmu dari rekan kerja yang juga melakukan job desk serupa dengan dirinya. Cara ini unik karena tidak ada hierarki di dalam prosesnya. Jenis training bersama dengan rekan kerja akan dapat membantu karyawan membangun hubungan emosional atau moral karena karyawan dibuat mengenal satu dengan yang lain. Tapi di sisi lain, cara ini bisa membuat karyawan itu ketergantungan dan berakibat buruk pada produktivitas maupun daya saing perusahaan. Yang keempat, on the job training itu melalui kuliah, sistem kuliah. Itu di mana kuliah itu cara yang tepat dan sederhana untuk memberikan pengetahuan kepada sekelompok besar maupun seseorang sebagai peserta pelatihan. Yang kelima yaitu permodelan perilaku. Jenis pelatihan yang memperlihatkan kepada peserta pelatihan cara yang tepat untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Peserta pelatihan dibiarkan praktek dengan cara seperti contoh, kemudian memberikan umpan balik terhadap kinerja peserta pelatihan. Yang keenam yaitu coaching. Metode pelatihan di mana individu yang lebih berpengalaman atau terampil memberikan saran dan bimbingan kepada karyawan yang dimaksudkan atau karyawan baru untuk membantu mengembangkan keterampilan, kinerja, dan karir individunya. Coaching biasanya melatih seseorang untuk dapat atau mampu menghasilkan performa yang lebih baik. Coaching lebih menjurus kepada memfasilitasi
melalui bertanya, memberikan feedback, dan berperan sebagai ahli. Yang ketujuh yaitu monitoring. Monitoring di sini yaitu proses berbagi pengalaman dan pengetahuan dari seseorang yang sudah pengalaman atau been there, done that kepada seseorang yang ingin belajar di bidang tersebut. Seorang mentor biasanya adalah seseorang yang memang sudah berpengalaman di bidangnya sehingga bisa menuntun maupun memberikan tips dan saran bagaimana melakukan pekerjaan tersebut, sehingga pada akhirnya bisa mempercepat proses belajar karyawan dan menghindari mereka dari membuat kesalahan yang bisa terjadi. Yang ke-8 yaitu rotasi kerja. Rotasi kerja di sini itu strategi di mana pekerjaan karyawan itu akan ditukar, namun masih dalam perusahaan atau divisi yang sama. Dalam rotasi kerja, karyawan harus diminta memperkerjakan tugas baru dalam jangka waktu tertentu sebelum kembali ke tugas atau pekerjaan awal. Melalui strategi rotasi kerja, karyawan akan mendapatkan pengalaman dan keterampilan baru dengan mengambil tanggung jawab baru. Kelebihan pelatihan on the job training di sini yaitu yang pertama, karyawan melakukan pekerjaan yang sesungguhnya, bukan tugas yang disimulasikan. Pelatihan dilaksanakan di dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya, dalam kondisi normal tanpa membutuhkan fasilitas pelatihan khusus. Kelebihan yang ketiga yaitu bersifat informal, tidak mahal dan mudah dijadwalkan. Kelebihan keempat yaitu dapat menciptakan hubungan kerjasama langsung antara perusahaan dan karyawan atau pelatih. Pelatihan sangat relevan dengan pekerjaan dan membantu termotivasi kinerja tingginya. Kelemahan dari pelatihan on the job training di sini yaitu yang pertama, motivasi pelatih kurang untuk melatih sehingga pelatih jadi kurang serius. Kelemahan yang kedua yaitu pelatih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, namun kurang memiliki kemampuan dalam melatih orang lain atau dapat menyelesaikan pekerjaannya itu secara baik. Yang ketiga itu pelatih kurang atau tidak memiliki waktu untuk melatih dan kemudian menghapus elemen penting dalam proses pelatihan. Yang keempat yaitu karyawan yang tidak terlatih dengan baik mungkin memiliki dampak negatif pada pekerjaan dan organisasional. Training of the job yaitu di luar kerjaan di sini itu melalui kelas kuliah, film and video, bisa di dalam kelas kuliah berbentuk of film and video, bentuk film dan video. Yang selanjutnya demonstrasi bagaimana cara mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan tersebut. Of the job training lainnya yaitu studi kasus, simulasi, dan program instruksi. Program instruksi di sini yaitu interaktif video disc dan virtual reality. Basic training komputer biasanya lebih singkat dan dapat dipahami oleh karyawan tersebut. Kelebihan dari pelatihan of the job training di sini yaitu pelatihan tidak akan mengganggu proses pekerjaan karena di luar instansi. Metode tertentu dapat digunakan secara jarak jauh, sehingga apabila tidak dilakukan praktek maka pelatihan itu dapat digunakan secara jarak jauh, secara daring di sini. Yang ketiga yaitu peserta pelatihan dapat saling berinteraksi, bertukar pengalaman, dan saling memahami. Karena pelatihan di luar pekerjaan biasa bisa di luar kota maupun dalam kota dan tapi di luar perusahaan. Sehingga dengan di luar perusahaan itu peserta pelatihan saling berinteraksi dengan peserta yang lain, bertukar pengalaman maupun saling memahami dengan pelatihan tersebut atau tugas
tersebut. Yang keempat itu lebih efektif untuk target peserta pelatihan dalam jumlah yang banyak dan cepat. Kelebihan yang kelima yaitu pelatih biasanya seorang yang lebih profesional, memberikan wawasan tambahan bagi karyawan tentang sesuatu yang baru. Tadi kelemahan pelatihan off the job, di sini kelemahan dari pelatihan off the job training, yaitu yang pertama karyawan tidak melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Pelatihan tidak dilaksanakan di dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya. Pelatihan dilaksanakan dalam kondisi buatan dan membutuhkan fasilitas pelatihan khusus. Yang keempat yaitu beberapa metode membutuhkan biaya yang mahal. Yang kelima, materi-materi yang diberikan biasanya bersifat teoritis dan nilai prakteknya berkurang karena off the job, maka yang sifatnya pelatihan atau praktek-praktek itu berkurang. Sehingga ini bisa memperbanyak tentang teoritis dari proses pelatihan dan pengembangan dari pelatihan off the job training. Sehingga kurang kesesuaian antara kebutuhan materi dengan keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya employer development. Employer development di sini itu berorientasi pada masa depan. Pendidikan bukan pelatihan. Semua karyawan bukan hanya manajer. Metode pengembangan karyawan di sini ada rotasi yang disebut rotasi perusahaan, asisten untuk posisi, tugas tim, lecture and seminar, coaching, simulasi, dan pelatihan di luar ruangan. Mari kita bahas satu persatu. Rotation atau rotasi pekerjaan. Rotation di sini itu memindahkan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dengan maksud untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, dan wawasan karyawan tersebut. Yang kedua yaitu assistant to position, memberikan keterampilan, pengetahuan, dan arah secara langsung on the spot di tempat kerja. Selanjutnya itu team assessment. Team assessment di sini itu tugas tim. Dimana tugas tim di sini memberikan tugas secara tim dan dikerjakan secara bersama-sama dalam satu tim tersebut. Yang selanjutnya itu lecture and seminar. Lecture and seminar di sini mengirimkan karyawan untuk mengikuti pelatihan, seminar, karya maupun yang lain untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuannya dalam bidang tertentu. Selanjutnya itu coaching. Coaching itu biasanya dilakukan secara periodik, meminta karyawan untuk melakukan proses pembelajaran dalam bidang tertentu yang dipilih oleh karyawan senior atau mentor yang dianggap ahli. Selanjutnya itu simulation. Simulation itu proses training dilakukan secara kontinu dengan mengacu pada pemecahan masalah yang real yang ditemui di tempat kerja secara learn by doing principle. Selanjutnya itu outdoor training. Outdoor training di sini itu mengirimkan karyawan untuk training di dalam bidang yang lain, mungkin cross scale. Di sini outdoor training bertujuan untuk mempersiapkan dalam program pilihan jabatan. Dalam evaluasi pelatihan dan jabatan di sini itu yang pertama, kita perlu lebih dari sekedar kesenangan. Di sini jangan sampai dengan adanya pelatihan itu hanya sekedar kesenangan untuk karyawan. Yang kedua, efektivitas biaya. Bagaimana biaya yang telah dikeluarkan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Evaluasi yang ketiga yaitu evaluasi tentang memperbaiki kekurangan apa yang ada pada waktu pelaksanaan pelatihan dan pengembangan karyawan, sehingga dengan evaluasi ini akan dapat memperbaiki kekurangan dan mempertahankan kelebihan atau yang segi positif tersebut. Evaluasi yang selanjutnya itu produktivitas yang diukur.
setelah evaluasi pelatihan dan pengembangan ini, maka produktivitas perusahaan dapat diukur secara baik. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya pelatihan sebelum karyawan menjalankan pekerjaan yang baru, maka karyawan harus melalui masa proses orientasi. Sehingga dengan adanya masa orientasi ini, karyawan lebih mengetahui perkembangan atau latar belakang dari perusahaan tersebut. Setelah dilakukan masa orientasi, selanjutnya karyawan agar keahlian dan keterampilannya itu lebih meningkat, maka dilakukan pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan di sini ada dua, yaitu pelatihan on the job training, yaitu pelatihan di dalam perusahaan tersebut, maupun off the job training, pelatihan dilakukan di luar perusahaan. Sehingga di mana di sini itu pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia pada suatu perusahaan berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini atau current job oriented. Sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan yaitu peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Pengembangan cenderung bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Demikian materi perkuliahan yang kelima untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan mengambil tema atau topik yaitu tentang training and development. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga mahasiswa dapat mengetahui training and development. Dengan mengetahui training and development di sini, maka mahasiswa dapat mengerjakan tugas mind map masalah training dan pengembangan karyawan atau development karyawan. Demikian materi perkuliahan yang kelima. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.